Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura lahatha ala tamassuki bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika ya Arab. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihi wa alihi ajma'in. Thumma ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Thumma ila ruhi jami' masyayikhihi. Thumma ila ruhi jami' masyayikhina wa khususan Rasul Abdullah bin Abdullah al-Mashhur Ahmad Mashhur bin Al-Haddad wa Ramli Abdullah al-Fatah wa Rasulullah al-Karim asal khanatina fi natihim wa amala fi amalihim wa qasina fi maqasidihim ala diniyah wa kullu niyatin salihah jami'a li khairati dunya wal akhirah ala ma nawahu nawayna wa ala ma azamu azamna wa ala ma qasadu qasadna wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ista'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan pertemuan yang keempat insyaallah, halaqah rabi'ah. Kita akan bersama-sama menghatamkan kitab Madhafi Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai bab Sya'ban Syahrul Quran. Pembahasan bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Setelah lewat daripada pembahasan Sya'ban adalah bulan sholawat, Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal, Sya'ban adalah bulan penentu umur, Sya'ban adalah bulan terjadinya perubahan kiblat. Kali ini penjelasan bahwasanya Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Ila angal Sya'ban Syahrul Quran. Ja'a fi ba'd al-athar tasmiyatu Sya'ban bi Syahril Quran. Wa ma'lumun anna qira'at al-Quran matlubatun fi kulli zaman. Walakinnaha tata'akkadu fil azminatil mubarakatil musyarrafati ka Ramadan wa Sya'ban. Hada qara'na? Sudah baca belum ini kita? Kayaknya sudah ya. Sampai yang mana? Mazaya. Ila anggal mazaya wa fadail. Maziyah, keistimewaan wa fadail, dan keutamaan. Walil Qur'anil Karim khasa'is wa mazaya sanadkuru ahammaha fi hadhihi risalah. Al-Qur'an memiliki kekhususan dan keistimewaan yang akan disebutkan poin-poin pentingnya oleh Abuya dalam kitab ini. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatihi, dianggap ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran. Wa min khasa'isil Quran Allah ta'abbada khalaqahu bitilawatihi. Di khususnya Al-Quran ini, kekhususan Al-Quran diantaranya adalah Allah menganggap orang yang membacanya beribadah. Wa ja'ala ala mujarradi tardidi lafzihi walau min ghairi fahmi. Dan ibadah ini dianggap ibadah walaupun hanya sekedar membaca saja tanpa paham, ya, tanpa paham. Al-ajr wa thawab wal ghurub ilaih. Diberikan apa? Al-ajr, pahala, thawab pahala, ajr ganjaran, thawab pahala, wal ghurub kedekatan pada Allah. Fa idza dhamma al-qari'u ila tilawati al-fahm, kalau misalnya al-qari', orang yang baca Al-Quran, dhamma, menyertakan, menggabungkan dengan bacaan tersebut dengan pemahaman, zada ajron ala ajrin, maka Allah akan menambahkan ganjaran di atas ganjaran yang sudah kita tetapkan. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih gharib. Wa rawal Hakimu mithlahu marfu'an wa qala sahihul isnad. Ini ayat hadisnya jelas. Orang yang baca Al-Qur'an maka per hurufnya dikatakan maka akan mendapatkan kebaikan di setiap hurufnya. Dan bentuk huruf ini bukan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini sudah maklum ladaikum. Wa jaa fi haditsin akhar an Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Wa sanaduhu dhaif ghairu annahu yatagawwa bi ghairihi. Dan sanadnya hadis ini dhaif kan, tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain. Wa hadhihi al-khususiyatu imtaza biha al-Qur'an. Amma ghairuhu fala ajra ala mujarradi tilawatihi bal labudda min at-tafkir fihi wa tadabburih. Hatta shalah allati hiya imaduddin laysa lil musalli thawabuha illa bimiqdari ma uqila minha. Dan ini khusus buat Al-Qur'an saja, tanpa paham pun dapat pahala. Walaupun sholat, yang mana sholat ini adalah tiangnya agama, harus dengan khusyuk, harus dengan akal. Kalau orang tidak berakal tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya. Ya, yang berikutnya kekhususan Al-Qur'an adalah syafa'atul Qur'an li ahli. Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi orangnya, orang yang baca Al-Qur'an. Rawa Ibnu Majah bi isnadin sahih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli asyab fa yaqulu hal ta'rifuni ana alladhi azhartu lailaka wa athma'tu naharaka. Al-Qur'an nanti datang di hari kiamat berupa seseorang pemuda, dan orang pemuda tersebut tanya kepada orang yang baca, apakah kau tahu siapa saya? Kemudian memperkenalkan, saya adalah yang membuat engkau begadang pada malam hari dan membuat engkau terjaga pada siang hari. Wa rawa Ibnu Mubarak fi raqa'iqihi marfu'an as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd. Yaqulu as-siyam mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fashafa'ani fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil lail fashafa'ni fihi fayashfa'an. Al-Qur'an dan berpuasa menjadi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang yang baca Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an al-Qur'anu syafi'un wa musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Orang kalau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya, sebagai posisinya di depannya, maka Al-Qur'an akan memberikan arahan dan petunjuk bagi orang tersebut. Kalau menjadikan Al-Qur'an di belakangnya alias tidak memperdulikan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menuntunnya menuju neraka. Ya, jadi pedoman kita adalah Al-Qur'an. Tapi orang akan sulit paham Al-Qur'an kalau nggak baca hadis. Orang nggak bisa paham hadis kalau nggak ngerti ilmu-ilmunya hadis. Ya. Nah, beberapa hal butuh dengan ilmunya ulama, ya, makanya diperlukan namanya ijma' dan qiyas. Jadi Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Tidak bisa kita cuma bilang Al-Qur'an saja, ini ada Al-Qur'an, nggak ada Al-Qur'an udah nggak usah dibahas. Nggak seperti itu. Ya, yang paham ayatnya Al-Qur'an terdekat adalah kajian Nabi Muhammad SAW. Yang paling yang mendekati apa? Ya bahkan paham Rasulullah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita cuma sekedar lihat dhahirun nas, lihat dhahir nas ayatnya saja ya nggak cukup gitu. Perlu namanya ilmu. Kekhususan berikutnya adalah man yuhibbul Qur'an fa innallaha yuhibbuh. Orang yang mencintai Al-Qur'an maka sesungguhnya Allah mencintai orang tersebut. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyanzur. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluhu. Kalau pengen lihat orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, maka hendaklah dia melihat orang tersebut apakah dia mencintai Al-Qur'an atau tidak. Kalau mencintai Al-Qur'an berarti mencintai Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya Al-Qur'an mu'jizatun baqiyah. Al-Qur'an adalah mukjizat yang kekal, yang tetap. Wa min khasa'isil Qur'an annahu mu'jizatun baqiyatun matluwatun fi kulli makan ma'a takaffulillahi bihifdhih. Al-Qur'an ini mukjizat yang tetap
dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala, dengan peliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang mengatakan, saya yang bakal menjaga Al-Qur'an. Satu titik saja kurang bakal ketahuan. Satu harokat saja yang salah bakal ketahuan. Satu huruf saja yang kurang bakal ketahuan. Satu titik yang lebih bakal ketahuan. Karena apa? Karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi mu'jizatil anbiya fa innaha inqadat bi inqida'i awqatiha. Wa hadhihi al-mu'jizah baqiyatun 'ala ma kanat. Baqiyatun 'alaihi min waqti nuzul ila zamanina hadha. Wa qad madat muddatu 14 qarnan. Wa hujjatuhu qahirah wa mu'aradatuhu mumtani'ah. Ma'a wujudi ahli al-'ilm wa a'immatil balaghah fi kulli al-qura wal amsar wal mulhidu fihim katsir wal mukhaliful 'anid lam yazal hadiran wa muhayya. Membangkang melawan Al-Qur'an tidak boleh, menentang Al-Qur'an tidak boleh. Al-Qur'an ini dalilnya kuat, sabit ya. Tidak tertandingi, tidak terkalahkan, karena ini adalah mukjizat yang senantiasa kekal. Beda dengan mukjizatnya para nabi. Mukjizatnya para nabi itu berakhir sesuai dengan berakhirnya zamannya. Tetapi kalau Al-Qur'an yang khusus buat Kanjeng Nabi ini tetap sampai selama-lamanya. Ya. Walaupun dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang membenci Al-Qur'an ada, orang-orang yang berusaha merusak Al-Qur'an kata Abuya ada, ya. Dan orang-orang yang membangkang Al-Qur'an lam yazal hadiran, masih hadir, masih ada, wa muhayya, dan sudah dipersiapkan untuk itu. Wa yabqa insyaallah hakadha ma baqiyatid dunya wa ahluha. Dan akan terus tetap seperti ini selama dunia dan berisinya masih ada. Qari'ul Qur'an la yas'amuhu wa sami'uhu la yamujjuh. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an tidak akan membuat dia bosan. Wa sami'uhu la yamujjuh, dan orang yang mendengarkan Al-Qur'an tidak majja yamujjuh ini artinya ngelepeh, meludah. Tapi maksudnya tidak bosan juga gitu. Wa min khasaisil Qur'an anna qari'ahu la yas'amuhu wa sami'uhu la yamujjuh bal tikraruhu yujibu ziyadata hubbih. Mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an akan menambah cintanya dengan Al-Qur'an. Kama gila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Ya, dan sebaik-baik jalis, teman yang tidak membosankan berbicara dengan dia wa tardaduhu, dan mengulang-ulanginya, yazdadu akan menambah fihi tajammula, menambah keindahan. Wa ghairuhu minal kalam walau kana balighan fil ghayati yumallu ma'a tardid fi sam'i wa yukrahu fi tab'. Walakin hadzal amr binisbati ila man lahu qalbun salim. Tetapi hal tersebut berlaku bagi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang salim. Tidak semua orang, ya. La ila man lahu tab'un sakin. Tidak bagi orang yang punya watak sakim, yang sakit, hati yang sakit. Kalau orang yang hatinya sakit tidak bakal buka Al-Qur'an, tidak kerasan. Yang berikutnya, tilawatuhu tajlu sada'al qulub. Pembacaan Al-Qur'an itu akan menerangkan atau menerangi soda. Soda ini apa namanya? Karat yang ada dalam hati. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini berkarat seperti berkaratnya besi. Galu fama jala'uha, apa yang menyebabkan karat tersebut hilang? Apa yang menyebabkan karat tersebut bersinar? Gala tilawatul Quran. Syarafu hamilihi wa ikramuhu wa taqdimuh. Kemuliaan orang yang membawa Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an, apa namanya maksudnya? Orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, menta'zimi Al-Qur'an gitu. Aslul Qur'an min sya'airillah. Wallahu ta'ala yaqul dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa yastadillu biha al-ulama'u ala wujubi ikrami ahli Al-Qur'an. Dari ayat ini ulama mengambil dalil wajibnya ta'zim dan takrim, ikram kepada ahli Al-Qur'an. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'zimi jalalillah ikramu thalathah al-imam al-'adil
wa dhi syaibah al-muslim wa hamil Quran. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan 3 orang. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang sudah tua daripada orang muslim. Yang ketiga adalah orang yang hamilul Quran, ahli Quran. Rawahu Ibnu Abdul Bar fi Kitab Bayanil Ilm. Wa qala hamil Quran al-alim bi ahkami wa halali wa harami wal amil bihi. Hamil Quran adalah orang yang mengerti hukum-hukumnya, halal haramnya, dan mempraktekkan apa yang ia pelajari dari Al-Quran. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas menjadi imam dari suatu kaum adalah orang yang bacaannya fasih, bacaannya lebih bagus dalam membaca Al-Quran. Haditsun sahih. Wa rawal Bukhari wa ghairuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu ila lahad. Rasulullah pernah mengumpulkan 2 jenazah daripada perang Uhud. Kemudian tanya, mana yang lebih banyak mengambil ilmu Al-Quran? Kemudian ditunjuk salah satunya, dan akhirnya yang paling banyak itu dimasukkan dulu ke liang lahat. At-tabaruku bil Quran. Bab berikutnya adalah bertabaruk dengan Al-Quran. Wa min khasaisil Quran annahu yutabaraku bihi qala ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wa rawa ad-Darimi bi isnadin sahih anna Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu kana yad'u al-mushaf 'ala wajhihi wa yaqulu kitab rabbi. Ikrimah bin Jahl dulu itu, Ikrimah bin Abi Jahl itu, beliau meletakkan Al-Quran di wajah beliau. Ini tabarukan. Ya, ada pernah jelasin di sini lah ya. Pokoknya ba'dal Al-Quran bertabaruk ya, itu boleh, karena diperdebatkan sama golongan sebelah ya, dan mengatakan hal tersebut tidak berdasar. Ditempelkan ke wajahnya dan mengatakan kitab Rabbi, kitab Tuhanku. Wa min barakatihi, dan di antara keberkahan Al-Quran adalah anna qira'ata surat minhu wa ayat tatrudu syaitan 'anil qari'. Ya, baca surat daripada Al-Quran atau ayat dari Al-Quran akan mengusir syaitan. Bal 'an baitihi aidan, bahkan bukan hanya dari orang yang baca tapi dari rumahnya juga. Wa anal ijtima' li qira'ati istidrar rahmatillah wa istijlabi ridwani wa mahallil wurudihi sakinah wa dzakarallaha ta'ala liman yasma'ulah. Dan orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran akan menarik rahmatnya Allah, menarik kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi tempat sakinah, ketenangan yang Allah berikan gitu. Wa isti'malul Qur'an litadawi minal amrad al-hissiyah wa litabarruk bihi la yumna'u isti'maluhu li amradil qulub wa daf'il jahli war raib wa syukuk anha wal amal bima fihi minal ahkam wa syara'i'. Kemudian penggunaan Al-Quran juga bisa untuk pengobatan daripada pengobatan yang hissiyah, yang zahir ya, ataupun bisa juga menjadi pengobatan yang batin, jelas itu. Faman za'ama ba'da hadza anna isti'mal Al-Quran fi nahiyatin min hadhihi nawahi katadawi yu'attalu isti'maluhu fi nahiyatin ukhra aw yunafiha yukadzibuhu amal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amal sahabah wa tabi'in. Orang yang mengatakan bahwasannya berobat dengan Al-Quran ya, mengingkari pengobatan dengan Al-Quran, sesungguhnya dia tengah mengingkari perbuatannya Kanjeng Nabi, perbuatannya sahabat, dan perbuatannya tabi'in. Kemudian bacaan la ilaha illallah. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Selain baca salawat, selain baca Al-Quran, juga dianjurkan membaca bacaan la ilaha illallah. Wa yanbaghi lil muslim an yaktanima al-awqata al-mubarakah wal azminata al-fadilata wa khususan syahra Sya'ban wa lailatan nisfi minhu bil istikthari fiha min al-ishtighali bi kalimati syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ilman ya, suruh memanfaatkan waktunya dengan baca la ilaha illallah. Tapi dengan apa? Ilman, dengan ilmu, maksudnya merenungi bacaan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu.
dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ilman wa ma'rifatan, dengan pengetahuan, wa amalan dan praktek, wa aqidatan dan keyakinan, wa manhajan dan sesuai dengan jalur yang tepat, wa ibadatan dan diniati ibadah, wa dzikron dan diniati sebagai zikir, wa tikraron dan diulang-ulang. Jadi nggak cuma sekedar mengucap la ilaha illallah saja. Fahiya babud dukhul fil Islam. La ilaha illallah ini adalah pintu masuknya Islam. Kalau pengen pembahasan la ilaha illallah lebih, ada kitabnya Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, namanya Miftahul Jannah. Itu itu ajib untuk antum pelajari. Mungkin pengen membedah bab la ilaha illallah, bisa antum buka itu. Di Bayakku pada berapa itu, 70-an kalau nggak salah. Darul Minhaj, Miftahul Jannah namanya. Wasullamul wiqayati lil iman wa mi'rajul qulubi wal arwahi ila rabbil akwan ar-rahimir rahman wa hiya awwalu syu'abil iman wa afdaluha wa hiya min akbaril hasanat allati yatajaddadu bihal iman wa tukaffaru biha as-sayyi'at hatta ta'khudha bi yadi sahibiha fatudkhiluhul jannah wa hiya mafatihus samawati wal ardi bal mafatihul jannah wa hiya allati tamna'ul ibad min sukhatillah atau min sakhatillahi ta'ala wa tu'amminuhum min adzabih. Wa qad jaa'a fi fadliha ahaditsun katsirah. Fadilahnya ada banyak dalam hadis-hadis. Fadilah la ilaha illallah. Yang pertama, ma jaa'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Gila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarulah imanmu. Upgrade imanmu. Dengan apa cara kami memperbarui? Bagaimana cara kami upgrade iman kita, iman kami wahai Rasulullah? Dengan la ilaha illallah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah sini faqala sallallahu alaihi wasallam idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Faqultu ya Rasulullah aminal hasanat la ilaha illallah faqala hiya afdalul hasanat. Rawahu Ahmad wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin qala la ilaha illallah fi sa'atin min lailin wa nahar illa tamasat ma fi sahifati min as-sayyi'at hatta taskun illa mithliha min al-hasanat. Rawahu Abu Ya'la. Wa Nabi Bakar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktu an-nasa bidz-dzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah. Hendaknya kalian, dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Rasulullah mengatakan, hendaknya kalian banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena ketika kalian banyak baca la ilaha illallah dan istighfar, iblis mengatakan, saya ini sudah bikin binasa manusia dengan dosa, dan mereka bikin saya binasa dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, dan ketika saya tahu itu, ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabun annahum muhtadun. Akhirnya saya bikin hawa nafsu kepada mereka, biar mereka merasa kalau mereka ini sedang berada dalam hidayah. Ya. Kalau kalian ingat taklim Selasa malam waktu itu, Selasa malam apa hari Sabtu malam itu yang kitab Irsyadul Ibad itu, Ana sedikit ngasih penjelasan di antara cara syaiton bisikin menjerumuskan manusia itu dengan cara menunjukkan kalau hal tersebut adalah hal yang ibadah, hal berupa ibadah. Ya ingat ya ente? Lupa ya? Jadi setan itu gini. Setan itu bilang, wes kamu sholat duha itu sunnah, anjuran gitu. Tapi masa cuma 2 tok, tambah lagi 4 gitu. Akhirnya tambah 4, orang itu tambah semangat sholat 4 rakaat. Terus besoknya, masa cuma 4 tok, kamu kan udah mulai 4, tambah lagi 8 afwan, tambah lagi 8, akhirnya dia sholat 8. Tapi ada dikasih hawa nafsu, dikasih muncul hawa nafsunya adalah dia bakal bangga dengan 8 rakaat tersebut, bangga dengan 8 rakaat sholat duha. Nah bangganya dia ini tidak boleh. Pokoknya bikin orang kecelek, orang terkecoh dengan seakan-akan dia ini sedang ibadah padahal dia sedang melakukan hal yang tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kayak gitu. Oh kamu lah santri ya, baca Dalailul Khairat, baca salawat, bagus itu salawatan. Akhirnya ntar pas di rumah dia baca salawat tapi niatnya salah, niatnya sombong dan lain-lain. Itu yang bikin terjerumus. Dohirnya benar tapi niatnya yang salah gitu.
Ya. Jadi bakal dikasih hawa nafsu sama syaitan. Itu kata syaitan di sini. Rawahu Abu Ya'la. Wa rawa Muslimun wa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi ahad yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah subhanallah bihamdi fi kulli yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi guruburihim. Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada kesendirian di kubur bagi orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah wala man syarihim wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa huwa anfuduna turab an ru'usihim. Dan Kanjeng Nabi mengatakan dan seakan-akan saya melihat orang-orang mengucapkan la ilaha illallah mereka nafat itu meniupkan turab debu-debu dari wajah mereka wa yaqulun alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna alhazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Wa fi riwayat laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun 'indal maut wala 'indal qabr. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Wa jaa fi hadithi Samurah bin Jundub at-tawil. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila al-jannah fa ghulliqat al-abwab duna. Faja'at syahadatu an la ilaha illallah fa ukhidhat bi yadihi fa akhadtu biyadihi fa adkhaltuhu al-jannah. Al-hadits kama fil jami' as-saghir ma'zuwan ila Hakim at-Tirmidzi wa Tabrani. Yani kuncinya surga ya la ilaha illallah. Wa rawa Tabrani an Ma'gal bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftah wa miftahu samawati wal ard miftahu samawat la ilaha illallah. Fahiya miftahu samawati lid-da'awat wal kalimat at-thayyibat. Kama rawa an-Nasa'i fi 'amal al-yawm wal laylah an Ya'qub bin 'Asim radhiyallahu anhu an rajulain min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma sami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qala 'abdun qat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha ruhuhu wa musaddiqan biha qalbuhu natiqan biha lisanuhu illa fatagallahu 'azza wa jalla lahu sama' fadga hatta yanzura ila gailiha minal ard wa hugga li 'abdin nadhara Allah ta'ala ilaihi an yu'tiha su'lah. Alhasil ini orang yang mengatakan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir atau lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah seakan-akan membuka pintu langit langsung tanya ke hambanya, kamu mau apa? Gitu. Lalu diijabahi sama Gusti Allah. Wa rawa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 'abdun la ilaha illallah qad mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta yufdi ila al-'arsy majtunibatil kaba'ir. Dalam riwayat lain-lainnya, pintu-pintu langit dibuka kalau orang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas. Tetapi pahala la ilaha illallah tersebut tidak akan diberikan ke langit apabila dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Walidzalika sudirat biha katsir minal ad'iyati an-nabawiyyati al-waridah aw khutimat biha wa min dzalika du'a'us sabah wal masa'. Wa rawa an-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka wa bihi wa ad'uka bih. Qala qul la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu 'ibadika yaqulu hadza. Qala qul la ilaha illallah. Qala innama uridu syai'an takhussuni bih. Qala ya Musa law anna samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Sayyidina Musa minta diajari sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ya Allah, tolong ajarkan saya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk mengingatmu, ya, dan bisa saya gunakan untuk bermunajat kepadamu, berdoa kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, ucap la ilaha illallah. Nabi Musa bilang, itu sama kayak orang lain juga baca la ilaha illallah. Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, andai saja langit dan bumi, langit 7 lapis langit dan bumi 7 lapis bumi berada dalam satu genggaman dan la ilaha illallah berada dalam satu genggaman yang lain, maka akan lebih condong, lebih berat timbangannya la ilaha illallah. Jadi nggak ada yang lebih afdal daripada la ilaha illallah.
Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud dan Imam Ahmad. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a al-istighfar. Thumma qara'a fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Rawahu Tabrani wa Ibnu Mardawayh wa Dailami. Wa rawa Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' wa la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla syai'. Ufiya minal hammi wal hazan. Diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang membaca la ilaha illallah qabla kulli syai'. Bacanya ini, la ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Ufiya minal hammi wal hazan. Maka dia akan diberikan kesembuhan dari alham, dari sumpek wal hazan dan sedih. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Gitu, baca itu. Rawahu At-Tabrani. Wa rawa At-Tabrani aidan an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'a marrah illa ba'atsallahu yaumal qiyamah wajhu kal qamar lailatal badr. Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah 100 kali, maka kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan wajahnya terang seperti bulan purnama. Walam yarfa' yauma idzin li ahadin amal afdal min amalih illa man qala mithla qaulih au zad. Dan tidak diangkat atau tidak didapati seseorang amalannya sama kayak dia, kayak beliau ini, kecuali memang dia mengamalkan la ilaha illallah 100 kali yang sama atau lebih gitu. Al-istighfar, kemudian lanjut pembacaan al-istighfar juga dianjurkan di bulan Sya'ban. Iqra, Fatih. Wa idhabun fajadirun. Alih, cukup. Ya. Istighfar di antara paling utamanya hal yang diperhatikan oleh seorang muslim, khususnya pada waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Sya'ban, di antaranya malam nisfu Sya'ban, yang mana bacaan istighfar ini di antara sebab dipermudahkannya rezeki. Dan yang menunjukkan kemuliaan bulan istighfar ini banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bacaan istighfar ini sebagai penebus dari dosa dan penghilang daripada kegundahan. Kemudian Abu Ya mengatakan wadzalika li'anna kathratal humum wa tawallil aqdar, dan hal tersebut terjadi karena banyaknya kegelisahan-kegelisahan dan bertubi-tubinya hal-hal yang keruh, hal-hal yang tidak disukai. Sebabnya adalah syu'mudz dzunub wal israr. Keburukannya dosa dan istiqomah, terus-menerusnya dosa tersebut. Fajadirun bi an yakuna dawa'u hal istighfar, maka tepat sekali kalau obatnya adalah istighfar. Sumpek gara-gara dosa. Nah, biar hilang sumpek ya baca istighfar biar dosanya diampuni. Wasidqut taubah, dan taubat yang sungguh-sungguh
wal i'tidhar, dan minta udzur, minta maaf, minta ampun gitu. Lanjut. Wa razaqahu. Lau balagat. Biqurabil ardi laqitani la ataituka biqurabiha. Ajib, ini apa, lihat ini sumpahnya iblis ya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, iblis sudah bersumpah, wa izzatik la abrahu, dan demi kemuliaanmu ya Allah, dan demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu. La abrahu ini sama kayak la yazal gitu, la azalu. Kan masih akhwat kana, mazala mabariha mafatiha manfaka. Ya, masih akhwat kana. La abrahu agwi, saya akan tetap untuk menggelincirkan ibadaka. Untuk menggelincirkan siapa? Hambamu ya Allah. Madamat arwahuhum, selama ruh-ruh mereka berada dalam jasad mereka. Iblis gak bakal ini, udah sumpah dia bakal menggelincirkan hambanya Allah. Lanjut. Mastaghfaruni, dan dibalas sama Allah, dan demi kemuliaanku dan ketinggianku aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Lanjut. Rawahu Ahmad. Kanjeng Nabi mengatakan, bahagia ya, sungguh beruntungnya orang yang mendapatkan pada catatan amalnya catatan istighfar. Di buku catatannya tuh nemu ini suka istighfar. Alangkah beruntungnya orang tersebut. Tuba. Lanjut. Rawahu sahifatuhu. Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu. Sahifatuhu. Falyukthir. Man ahabba, barang siapa yang pengin, antasurrahu sahifatuhu, barang siapa yang pengin sahifahnya membuat dia bahagia, catatan amalnya membuat dia bahagia, rapornya bikin dia seneng, falyukthir, maka hendaknya dia memperbanyak fiha, daripada amalan-amalan tersebut, istighfar, daripada istighfar. Lanjut. Alih, cukup bentar. Mudhafar mau coba baca? Enggak. Apa pilek? Hah? Itu Miftah Babil Yasar. Coba aja. Enggak. Kemarin bikin saya membaca. Iya. Oh bisa. Baik, mana yang baca? Wa an Ummi Asmah Al-Ausiyah radhiyallahu anha qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ya'malu dhanban illa waqafa al-malaku 3 sa'at fa in istaghfara min dhanbihi lam yaktubhu alaihi wa lam yu'adzibhu Allahu yaumal qiyamah." Rawal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau sudah melakukan kesalahan, maka akan dikasih titik di hatinya, titik hitam, tek gitu. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa tab saqalat qalbah. Kalau misalnya dia tobat, dia istighfar, maka akan dicabut tersebut, dicabut titik tersebut. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbuh. Dan kalau misalnya kembali lagi, ditambah lagi. Fahuwa ran alladzi dzakarahu Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu aidan an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihun ala syart Muslim. Wa an Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu qala haddatsani abi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahaf. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni dosanya walaupun dia telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu az-zahaf. Farra minaz zahaf. Apa itu? Kabur dari peperangan. Kabur dari peperangan yang dilarang adalah tatkala sudah berada di kubu barisan dan sudah berhadapan dengan orang kafir, lalu dia mundur, nggak jadi aku takut, atau nggak jadi aku mau pulang, atau nggak jadi aku apa. Itu dosa besar. Kalau sudah berhadapan dengan musuh dan berada dalam barisan perang, nggak boleh, haram bagi dia untuk kembali. Kecuali masih mau berangkat, tiba-tiba ada uzur nggak jadi berangkat, itu boleh. Tapi kalau udah di hadapan musuh, dia balik, ya Allah pedang saya ketinggalan, saya mau kembali, tidak ada. Illa kalau sakit pun juga ada khilaf kalau nggak salah di kitab fikih, pembahasan kitabul jihad. Itu perlu dimurajaai lagi, ajib itu. Lupa saya bagaimana intinya. Alhasil ada beberapa keadaan diperbolehkan dan secara umum tidak boleh kembali dari perang. Itu dosa besar. Nah, dosa besar seperti itu diampuni kalau orang baca astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa qala Allah Ta'ala hikayatan an Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berdakwah dengan kaumnya sekian lamanya dan tidak ada yang mau mendengar, bahkan menutup telinga mereka, nggak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Bahkan dalam ayat sebelumnya apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaumnya Nabi Nuh itu saking nggak mau dengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka nutup telinganya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah yang banyak, asabi'ahum, jari-jari jemari mereka. Maksudnya apa? Benar-benar pengen nyumpel telinga mereka. Mereka tuh benar-benar tidak mau dengar satu hembusan suara daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka. Apakah bisa jari jemari kita masuk ke telinga? Nggak bisa. Kalau nutup gimana biasanya? Satu jari, dua aja udah penuh. Ya. Tapi saking parahnya mereka, Allah mengatakan mereka nutupnya pakai seluruh jari. Biar nggak dengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nemen mereka. Wastaghsawthiyabahum, mereka menutupi muka-muka mereka dengan pakaian mereka. Kalau ada Nabi Nuh, udah langsung dia nggak ada berdakwah, gitu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada mereka ini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Allah.
Wa min fawaidil istighfar kama fi syarhi tarajimil Bukhari lil Imam Muhammad bin Ahmad Fadl rahimahullah taala. Mahwud dzunub, faedahnya istighfar. Pertama, mahwud dzunub, menghapus dosa, wa satrul uyub, menutup aib, wa idrarul arzaq, dan mengucurkan rezeki-rezeki, wa salamatul khalaq, dan menyelamatkan jasad, wal ismatu fil mal, menjaga harta, wa husulil amal, dan mengkabulkan segala harapan, wa jaryanil barakah fil amwal, dan mengalirkan keberkahan pada harta-harta, wa qurbul manzilah minad dayyan, dan mendekatkan kedudukan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Fathawbul muwassakhu ahwaj ila sabun minhu ila al-bukhur litazulul athar wa tansyarihus sudur. Walillahil hamd wal minnah. Baju yang kotor lebih butuh kepada sabun daripada bukhur. Faham maksudnya? Ini Buya nih ngasih perumpamaan. Baju yang kotor itu butuh dicuci pakai sabun atau dikasih wangi-wangian toh. Dicuci pakai sabun. Nah, cuci sabunnya itu istighfar biar bersih. Nah, amalan-amalan yang lain ibarat wangian gitu. Wa syakara rajulun ila al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu al-jadba faqala astaghfirullah wa syaka ilaihi akhar al-bagar faqala astaghfirullah wa syaka ilaihi akhar adam al-walad faqala astaghfirullah wa tala alaihim jami'um ayatul istighfar. Ada orang curhat kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Curhat kalau dia kena penyakit ini. Dibilang, udah ente istighfar aja. Kena fikir, kena kefakiran, istighfar aja. Enggak punya anak, istighfar aja. Ya, seru istighfar. Wa ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu istasqa yawman falam yazid 'ala istighfar faqalu ma ra'aynaka zidta 'ala al-istighfar. Faqala talabtul ghaith bimafatihis sama' thumma qara'a qawluhu ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Qala ta'ala hikayatan 'an Yaqub alaihi salam qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Gila akhara Yaqub al-istighfar ila waqti sahar li'anna du'a bil ashar la yuhjabu 'anillahi ta'ala. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Yaqub alaihi salam kalau mau istighfar beliau mengakhir sampai waktu sahar, waktu begadang sepertiga malam. Karena waktu berdoa di sepertiga malam itu, di tengah malam tersebut, la yuhjabu 'anillah, tidak ada batasan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila akharu ila sahar min lailatul jum'ah fa wafaqa lailat asyura wa qila liya'rifa halahum fi sihhati taubah wa ikhlasiha. Wa qila arada idamatul istighfar lahum faqad ruwiya annahu yastaghfirullah lahum kulla lailatin jum'ah nifan wa 20 sanah. Istighfarun nabawi jami'un. Bentuk istighfar Nabi Muhammad SAW jami'un, yang mencangkup banyak hal. Wa an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an nabihi an jaddi qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dhunuba faqala hadzal qaul marratain aw thalatha. Ada seseorang yang tidak diketahui siapa datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lantas teriak-teriak wa dhunuba, ya Allah dosaku, ya Allah dosaku gitu. Dosaku. Ini kalau di nahwu ini namanya munada istighotsah kalau nggak salah, munada istighotsah atau munada mandub. Bab nadab kalau di nahwu itu, an-nadab. Nadab itu munada, jenis munada, panggilan tapi buat minta tolong. Minta tolong atau karena kesakitan. Waroksa, kepalaku. Niatnya buat biar orang lain nolongin dia gitu. Waroksa. Ini wadhunuba. dosaku. Baca gitu, ngomong gitu 2 kali atau 3 kali orang ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, ucapkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Tadi antum baca Bisasar kalau nggak salah ya. Ada zikirnya ini nggak? Ya kan? Tadi anak-anak baca itu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja' indi min amali. Dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku. Ini antum sudah tahu dalilnya. Oh, ternyata sebab zikir ini adalah ada salah seorang yang mengaku banyak dosa pada Rasulullah lalu suruh baca
baca ini. Tapi kalau sigahnya kita Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ala kulli hal kurang lebih seperti itu. Fagalaha, akhirnya orang tersebut membaca itu. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ulang. Habis itu orangnya ngulang. Terus Kanjeng Nabi bilang, ulang lagi. Kemudian orangnya ngulang. Kanjeng Nabi bilang, kum, udah, berdiri. Faqad ghafarallahu lak. Allah sudah mengampunimu. Ajib. Al-istighfar 70 marrah. Iqra' Fatih. Sampai miati betul. Ini fadilahnya baca istighfar 7 kali gitu ya. Orang yang baca istighfar 7 kali maka Allah akan menghapus 700 dosanya. Lanjut, al-istighfar mi'a marrah. Fadilahnya istighfar 100 kali. Astaghfirullah. Al-Muzani. Jama'an nas. Ya, di antara kebiasaan Rasulullah adalah beristighfar sebanyak 100 kali. Pernah beliau mengumpulkan orang-orang dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya Allah, Rasulullah yang terjamin tidak berdosa, yang terjaga daripada dosa, masih minta istighfar. Bahkan di riwayat lain kalau Rasulullah saking lamanya sujud ya, saking lamanya ibadah sampai tawarramat qadamah, kakinya beliau bengkak. Kemudian ditanya sama Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah ditanya, jawabnya Rasulullah, afala uhib, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperpanjang sujudmu sedangkan engkau telah dihapus dosa-dosa engkau yang telah lalu dan telah akan datang, alias nggak punya dosa. Kenapa kok lama sujudnya? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur gitu. Suka sujud dan Nabi Muhammad SAW. Ya, maksum, ya Rasulullah maksum. Ada istilahnya maksum, ada istilahnya mahfud. Kalau maksum itu buat para nabi, benar-benar tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, dan tidak terlintas sedikit pun untuk melakukan dosa. Itu maksum. Apapun atau yang dilakukan oleh Sayyidina Adam alaihissalam itu bukanlah sebuah kemaksiatan sebenarnya. Insya Allah kalau ada kesempatan di selain pelajaran ini akan Ana jelaskan. Jadi para nabi itu tidak ada kretek buat dosa, itu nggak ada, soalnya maksum. Tapi kalau aulia, para walinya Allah, para kekasihnya Allah, al-aulia itu julukannya mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa, tapi bisa ada kretek dosa. Paham nggak? Masih bisa kena bisikannya syaitan, masih bisa, tapi sama Allah dijaga gitu. Kretek melakukan dosa atau kretek hal yang dosa, terlintas dalam hatinya hal yang dosa, itu bisa terjadi bagi para wali karena mereka mahfud. Tapi mereka melakukan dosa ya enggak, karena dijaga sama Allah. Tapi kalau maksum enggak, kretek aja enggak ada. Ya.
Kalau kita, wallahu alam sudah. Apa udah nggak tahu. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Sayyidul istighfar ini terakhir. Sayyidul istighfar. Iqra. Ajib. Ini Sayyidul Istighfar yang kalian sudah hafal insyaallah di luar kepala. Insyaallah. Sebagaimana dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma itu kan. Anta Rabbi. Ya Allah. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Istighfar itu kan minta ampun. Minta ampun sama Gusti Allah. Nah, dalam sighah ini tuh lebih dari sekedar minta ampun, tapi mengemis sama Allah. Ngerengek kepada Gusti Allah gitu. Misal walillahil matsalul a'la, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk ya. Cuma contoh walillahil matsalul a'la. Contoh, ente punya masalah sama orang, ente minta maaf. Selesai kan? Ya, dengan kalau minta maafnya sebenarnya selama ini yang salah itu ana. Mungkin ana karena sedang datang egonya aja sehingga ana emosi dan bikin terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mungkin sudi kiranya ente memaafkan ana. Ada lebih halusnya kan? Jadi ada ngalem-ngalemnya gitu, ada bahasa kasar pemanisnya gitu. Itu lebih menenangkan daripada wis maaf. Mari gitu. Kosong-kosong ya. Ayo berantem wis maaf. Beda gitu. Ya. Nah, ini seperti itu, ini ngerengeknya kita. Makanya namanya Sayyidul Istighfar. Bukan hanya minta ampun saja, tapi ada ngerengek-rengeknya di sini. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhanku. Ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku tergantung terhadap apa yang menjadi janjimu, keputusanmu. Wa wa'dika, dan janjimu. Mastata'tu, selagi aku mampu. Semuanya tergantung engkau ya Allah. Aku akan lakukan semampu saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku memohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari buruknya hal yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku berlindung dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang menghapus dosa kecuali engkau. Jadi kan ada ngerengeknya, ada puji-pujiannya, ada ininya ya, makanya Allah bakal ngasih ampunan gitu. Wa fi riwayatin terakhir. Allah. Dalam sebuah riwayat ada seseorang curhat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait hutang dan sedikitnya orang yang menolong. Dari kemarin pembahasannya duit, rezeki duit ya. Banyak banget. Ini hutang. Kalau kemarin itu apa? Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, terus Allahu ahad sekali, maka bakal dikasih rezeki yang lancar ya. Ini rezeki juga. Curhat itu kepada Kanjeng Nabi, terlilit hutang dan sedikitnya orang bantu. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, aina anta min sayyidil istighfar. Ente kemana dengan sayyidil istighfar? Maksudnya ente nggak pernah baca sayyidil istighfar. Baca, gul ma baina tulu'il fajr wa salatis subuh. Baca di antara terbitnya fajar dengan salat subuh, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Baca itu 100 kali. Ya, di antara terbitnya fajar dan salat subuh. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim.
gitu daripada tidur. Ya, nunggu. Jadi sebelum fajar ini, sebelum subuh. Ya, kalian baca ini. Di ma'had di pondok baca doa fajar di sini. Doa fajar itu baca tiap hari, harus dibaca itu buat perlindungan. Nah, dikilir kayak kalau misalnya nggak bisa satu orang dikilir, pokoknya harus ada yang baca. Doa fajar itu sebelum dibaca gimana kalau di sini dibaca sebelum salat subuh atau sendiri sebelum salat subuh, sebelum qomat. Hah? Ya kepanjangan. Oh ya udah baca sendiri aja. Yang penting jangan sampai ada yang nggak baca. Pokoknya baca sendiri. Ada satu lah baca itu di pondok. Dari ba'dal adzan, habis adzan langsung baca. Ba'dal adzan langsung baca, itu selesai langsung qomat. Biasanya gitu. Biasanya pas itu mana? Hah? Yang baca itu gabliyah dulu, ba'dal adzan, habis adzan dia gabliyah dulu. Langsung baca doa itu, biasanya hitungannya pas sampai nunggu anak-anak datang. Habis itu selesai langsung qomat. Paling cepet 5 menit paling. Tergantung yang baca juga sih. 5 menit, 6 menit. Gitu. Kalau di sini nunggu pakai apa? Nunggu anak-anak pakai apa? Sebentar. Tahajudnya ya. Tahajudan. Sudah datang jasadnya, bukan ruhnya. Ya, cukup sudah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai sedul istighfar. Insyaallah besok pembahasan istighfar azim an Sayyidina Ali. Istighfar agung yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini anak nggak terjemahkan, cuma kita baca aja. Yang ini, soalnya ini istighfar Sayyidina Ali. Ya. Ya, itu pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Ya, udah cukup, kita akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mafhuma wa tafawwulan ba'di tafawwulan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه أجد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.